Halo, ketemu lagi dengan saya Ucup Haruki bagi Cat House. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa adopsi kucing itu mahal. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan buat cat lovers yang sudah pernah piara kucing atau maupun yang belum sama sekali belum pernah memelihara kucing. Yang pertama adalah terkait perawatan. Rata-rata kucing yang kita adopsikan di usia 2-3 bulan itu rata-rata sudah melewati perawatan sejak lahir. Jadi memang yang mahal itu di biaya perawatannya. Jadi anggaplah saya katakan perawatannya itu per hari saya patok harga dengan 10.000 per hari. Jika usia kucing itu 3 bulan berarti kan 90 hari. 90 hari dikali 10.000 sudah 900.000. Belum biaya pakan, belum lagi biaya obat-obatan. Kalau misalnya jamuran juga belum grooming dan sebagainya, itu belum dihitung sudah mencapai atau membutuhkan dana sebesar itu. Sedangkan kita tahu sendiri, mungkin cat lover yang sudah pernah piara kucing terus bepergian ke luar kota, kemudian titip ke pet shop, ongkos penitipan pet shop itu per hari biasanya kisaran 20.000 hingga 35.000. Jadi untuk mengadopsi kucing itu ya jangan asal ngomong mahal, kita perhitungkan juga biaya perawatannya. Justru kalau biaya pakan atau biaya lain-lain itu justru tidak mengeluarkan banyak biaya, malah tambah sedikit. Itu yang pertama. Jadi perawatan itu yang paling mahal untuk biaya kucing itu sendiri, untuk mahar kucing itu sendiri. Dan yang kedua adalah kucing yang kita lepas adopsikan bukanlah kucing domestik atau kucing kampung yang berkeliaran di jalanan. Jadi memang kucing ini biasanya yang kita lepas adopsikan adalah kucing ras maupun kucing yang silangan dengan kucing ras. Misalnya mixed breed atau Persia medium, ada flat nose, ada mungkin ya yang ras itu ada pig nose, munchkin dan sebagainya. Ya itu kita juga butuh effort yang lebih untuk mengeluarkan biaya untuk mengadopsi indukannya juga, seperti itu. Itu yang kedua. Jadi ini bukan kucing yang asal-asalan, jadi kucing yang memang sudah dirawat sejak kecil atau yang memang perawatan nggak sembarangan. Karena memang kucing-kucing yang silangan ras atau maupun kucing ras itu memang daya tahan tubuhnya itu tidak sebaik kucing domestik yang notabene habitatnya juga sudah memang di sini habitatnya. Beda kalau kucing ras maupun kucing silangan ras itu daya tahan tubuhnya lebih kurang baik daripada kucing domestik. Itu yang poin kedua. Dan poin ketiga adalah pengalaman breeder itu juga merupakan nilai yang menurut saya perlu juga dihargai. Karena untuk belajar tentang kucing, belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kucing itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya untuk diklat catering atau grooming lesson dan sebagainya itu biasanya membutuhkan biaya. Kita belajar juga terkait genetika, kemudian kita belajar tentang pola warna, segala macam hal-hal yang memang berkaitan dengan ilmu pengetahuan soal kucing. Jadi 3 poin tadi, yang pertama adalah perawatan, yang kedua adalah kucing yang kita lepas adopsikan itu bukan kucing domestik, yang ketiga adalah pengalaman atau ilmu atau wawasan atau kredibilitas yang dimiliki oleh breeder atau cat house atau cattery itu sendiri cukup dihargai. Kalau misalnya cat house itu punya reputasi baik atau cattery yang sudah memiliki reputasi baik, sering mengikuti cat show dan segala macam, itu juga nggak bisa dibandingkan dengan breeder lain atau cat house lain atau cattery lain. Jadi masing-masing cattery, masing-masing breeder, masing-masing cat house itu memiliki mahar tersendiri, jadi nggak bisa dipukul rata. Dan yang perlu cat lover tahu untuk pertimbangan pertama ini khusus untuk memang yang baru benar-benar awal mengadopsi kucing, range harga masing-masing ras atau range harga masing-masing kucing yang dilepas adopsikan itu tidak bisa dipukul rata. Misalnya saya melepas adopsikan flat nose, kemudian juga ada cat house sebelah atau cattery sebelah yang melepas adopsikan flat nose, itu juga nggak bisa dibandingin. Harga pasaran Persia medium berapa, harga pasaran flat nose berapa. Itu biasanya ringnya cukup tinggi tergantung mungkin kualitas kucingnya. Nah,
kualitasnya ini dari mana ya? Kualitasnya ya parameter terkait kucing itu sendiri. Misalnya kita ngomong Persian yang bagus itu seperti apa? Itu kalau di cat show itu memiliki parameter-parameter tertentu. Misalnya jarak kupingnya jauh atau kupingnya kecil, matanya open, lebar, kemudian hidungnya kecil dan sebagainya. Banyak hal-hal yang sudah ada parameternya di masing-masing ras, jadi nggak bisa dipukul ratakan. Tergantung juga breeder itu sendiri atau cat house itu sendiri yang punya reputasi baik atau punya turunan kucing-kucing bagus, itu juga nggak bisa disamaratakan. Misalnya kita ngomong Persian juga, pig nose misalnya, pig nose yang non pet misalnya, itu mulai biasanya harga di 2 jutaan hingga yang 8 juta pun atau 10 juta pun ada yang non pedigree gitu. Mungkin dari kualitas anatominya, bulunya, perawatannya, dan pakannya, dan segala hal yang terkait dengan kucing itu juga mempengaruhi mahar untuk lepas adopsi kucing. Sehingga nggak bisa disamaratakan dengan barang, karena ini makhluk hidup ya. Jadi kita parameter penilaian untuk kualitas kucing itu sangat-sangat banyak dan kompleks. Dan buat teman-teman yang baru ingin mengadopsi kucing, saya sarankan jika memang tidak memiliki mahar yang cukup atau memang budgetnya kurang, saya sarankan langsung cobain mengadopsi kucing domestik terlebih dahulu. Karena nggak bisa kita maksain pengen kucing yang mungkin ya, saya nggak munafik, kucing itu juga ada yang mungkin menurut kita itu bagus karena unik kan. Jadi kalau misalnya kita mau cari yang unik atau yang lucu, itu memang kita mau nggak mau harus mengeluarkan mahar yang lebih gitu ya. Tapi kalau niatnya cuman ingin sekedar memelihara kucing, ya saya sarankan untuk mengadopsi kucing domestik, seperti itu aja. Dan saya sarankan lagi untuk buat yang baru ingin mengadopsi kucing, kalau pengen kucing yang bagus ya saya rasa perlu disiapkan dulu mahar yang cukup untuk mengadopsi kucing, atau survei dulu di lapangan. Oh, jika misalnya mahar sekian itu dapatnya seperti apa, jika mahar yang agak tinggi dapatnya seperti apa. Nanti cat lover bisa menilai sendiri perbandingannya agar ya tidak asal banding-bandingin. Soalnya memang rata-rata berbeda mahar juga berbeda kualitas juga. Kita harus mempertimbangkan reputasi cat house atau reputasi catering gitu. Jadi nggak bisa asal ngomong kok mahal gitu. Di balik mahal itu juga ada hal-hal yang memang perlu kita bayar untuk itu. Jadi mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi atau wawasan buat cat lover yang khususnya untuk yang awal ingin mengadopsi kucing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan thank you.